bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur
sekian lama kita nggak bersama ibadah. Wahai Jepara nggak bisa datang ke metro dikarenakan segala sesuatu hal yang terjadi saat ini. Tetapi itu tidak menghalangi kasih kita. Amin. Kasih kita tetap melimpah oleh karena Kristus ada di dalam hidup kita. Begitu juga di dalam setiap hari-hari kita, di mana Yesus selalu berkarya, Yesus selalu ada bagi kita, sehingga kita semuanya bisa mengalami satu buah terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita semuanya. Kalau nggak ada Yesus kita nggak mungkin di sini. Kalau nggak ada kasih daripada Kristus, lebih baik kita mencari nafkah di luar sana. Amin. Tetapi oleh karena kasih, kita ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang membuat gambaran kehidupan kita bisa mengalami satu buah transisi di mana ada perbedaan sedikit. Kehidupan rohani maupun kehidupan agamawi itu beda tipis. Setipis rambut kita. Kita menganggap semuanya yang kita lakukan ini adalah rohani. Padahal ada sedikit yang menggerogoti keagamawian. Kenapa bisa demikian? Semuanya rutinitas. Yang kita lakukan ibadah ini hanya sebuah rutinitas. Ada yang dari kecil sudah orang tuanya Kristen, atau baru lahir atau baru mengenal Kristus. Dan kebanyakan dari kita adalah orang dari mana kita lahir sudah menjadi orang Kristen. Dan itu yang membuat agamawi kita kenceng banget. Kita nggak bisa melakukannya segala sesuatunya untuk Tuhan. Oleh karena apa? Keagamawian kita, rutinitas kita. Setiap hari Minggu kita tahu jadwalnya ada ibadah, ya sudah ibadah saja. Kalau orang di luar sana duduk diam dengan pulang, selesai. Dalam setiap konteks ibadah tidak mengalami sesuatu hal yang baru, tidak mengalami terobosan-terobosan janji-janji Tuhan yang baru. Dan itu Tuhan muak. Dan itu membuat Tuhan kita sedih. Sudah mau digeret, tapi tangan kita lipat. Kita nggak mau dibawa Tuhan. Kita nggak mau berjalan sama-sama Tuhan untuk mengalami satu buah terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita. Tuhan sudah mau melakukan hal yang besar, tetapi kita yang nggak mau. Karena apa? Kita masih sibuk dengan agamawi, rutinitas kita. Kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 20. Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Saya baca ayat genap, nanti umat-umat yang dikasihi Tuhan angkat ayat yang ganjil. Ya, demikianlah firman Tuhan, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu dengan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya.
Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Perhatikanlah, berhentilah berbuat jahat. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Inilah perbedaannya antara rohani dan agamawi itu. Kalau rohani, roh yang memimpin kita di dalam setiap aktivitas kita, Tuhan yang mengambil kendali dalam hidup kita. Kalau agamawi, itu pikiran kita yang bermain. Mindset tentang ibadah, mindset tentang memberi ucapan syukur, memberi segala sesuatunya, itu menggunakan pikiran kita. Tuhan sudah berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Tetapi kita tahan dulu. Dan semuanya itu Tuhan sudah berikan contoh. Kurang apa coba contohnya di Alkitab tentang Sodom dan Gomora? Hanya di Alkitab dikatakan orang-orang yang paling bejat. Contohkan di Alkitab tentang Sodom dan Gomora. Berarti di sini juga manusia-manusia yang ada di Sodom dan Gomora telah memberi juga persembahan, memberi juga ucapan syukur. Tetapi itu semuanya tidak menyukakan hati Tuhan. Malah membuat hati Tuhan sedih. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang kita perbuat saat ini, Tuhan suka enggak? Tuhan gembira enggak? Tuhan diberkati enggak di dalam setiap aktivitas kita? Di dalam setiap tingkah laku kita, di dalam setiap ibadah-ibadah kita, di dalam setiap kita memberi persembahan, ada nggak nama Tuhan dipermuliakan di situ? Atau sebagai pelayan musik semuanya, ada nggak semua pelayan Tuhan ini memberikan hatinya? Atau hanya untuk gagah-gagahan? Kalau agamawi itu untuk gagah-gagahan bisa. Biar saya ngetren lah, saya mulai di membawa musik, mainkan musik. Tapi kalau di dalam hati, dari dalam mengasihi Tuhan, musiknya dimainkan adalah musik-musik surgawi. Di dalam setiap menaikkan pujian penyembahan, urapan Tuhan turun. Seperti pujian penyembahan tadi. Hadirat Tuhan memenuhi bait suci. Kalau sudah ada hadirat Tuhan, kebebasan, kelepasan itu menjadi milik bagian hidup kita. Pada saat kita datang memasuki tempat ini, dan pada saat pulang, orang yang percaya akan membawa berkas-berkasnya, kata firman Tuhan. Amin. Apa itu berkas-berkasnya? Janji-janji Tuhan. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa. Karena apa? Tidak mau mengenal pengajaran-pengajaran dari Allah. Dari mana kita mendapat pengajaran-pengajaran dari Allah itu? Di dalam setiap kali kita mengadakan pertemuan ibadah. Kita nggak mau diajari. Kenapa? Kita pintar. Kita pintar daripada Bapa di surga.
Dan saat kepintaran itu menguasai kita, maka keagamawian itu yang ada di dalam hidup kita. Kita sudah nggak mau lagi dengar akan firman Tuhan. Kita udah nggak mau lagi dengar apa kata pemimpin kita. Yang ada apa? Gimana supaya pemimpin kita ini senang? Datang, duduk, diam, selesai. Dan itu dikatakan mulai Tuhan membencinya. Di sini ada 3 hal tentang supaya kita tidak menjadi manusia-manusia agamawi. Yang pertama tentang hal persembahan kita. Kita bawa hidup kita. Harta Tuhan gak mau. Harta yang ada dalam hidup kita Tuhan gak menginginkan. Dikatakan di sini ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh dan baunya nggak harum. Tetapi pada saat kita mau membawa hidup kita, setulus hati kita, segenap hati kita, itu yang menjadi dupa yang harum. Kita persembahkan hidup kita di mezbahnya. Yesus memberikan persembahan yang terbaik dalam hidupnya, yaitu dia mau mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita ini yang hina menjadi mulia, yang kita tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya kita mengalami sakit penyakit mengalami kesembuhan. Makanya dikatakan kita adalah umat lebih daripada pemenang. Hakikatnya yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita, terjadi stagnasi. Berprinsip yang penting Bapak suka, Bapak senang, selesai. Daripada saya dikunjungi Bapak Yosef, lebih bagus saya duduk diam mendengar firman Tuhan. Daripada nanti Bapak Yosef marah-marah, saya nggak ibadah, ya saya duduk diam, selesai. Kalau hanya kita berprinsip seperti itu, kita masih manusia-manusia agama, bukan manusia-manusia yang dipimpin oleh roh. Kita masih dipimpin kedagingan kita, sehingga kita memberikan persembahan-persembahan itu tidak dari dasar hati yang paling dalam, ala kadarnya saja. Yang penting ada, yang penting hadir. Itu prinsipnya manusia-manusia agamawi. Yang lain urusan nanti. Padahal Tuhan sudah mau membawa sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan tentang mengenai pertemuan kegiatan rohani kita. Di GPI Rock Metro 3 mungkin ada ibadah, kegiatan ibadah rohani, ibadah raya, ibadah komsel, maupun doa setiap hari Kamis ya di pastori. Nah, ada nggak kita setiap kali ibadah itu Tuhan suka? Atau Tuhan berkata memalingkan wajahnya begini, sedih Tuhan. Sedihnya apa? Ya itu tadi, diam, duduk, pulang. Nggak mau menangkap isi hatinya Tuhan, nggak mau menangkap apa yang Tuhan janjikan buat kita di dalam setiap pertemuan-pertemuan itu. Pertemuan-pertemuan itu seharusnya Tuhan tuh diberkati dengan kehadiran kita.
Dengan kita memuji, dengan kita menyembah, Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan bertepuk tangan. Di saat nama Tuhan dimuliakan, maka dari segala penjuru dunia, dari segala penjuru kota metro, jiwa-jiwa datang. Di mana nama Tuhan ditinggikan, Dia akan membawa sendiri jiwa-jiwa itu datang. Tetapi kendalanya, kita tidak membawa hidup kita sepenuh hati. Kita datang beribadah oleh karena takut suami, oleh takut istri. Daripada nanti istriku ngomel-ngomel, ya sudah saya ikut aja lah. Daripada nanti suamiku marah-marah, lebih bagus saya datang aja lah dulu dia. Padahal Tuhan mau berperkara luar biasa bagi kita. Tetapi karena kita tidak bisa memberikan yang terbaik, makanya Tuhan gak bisa berperkara. Tuhan mau memberikan yang luar biasa, karena kita duduk diam saja, sudah. Kita gak meresponi setiap kali kita pertemuan-pertemuan ibadah itu. Tuhan berkata, itu sebuah kejijikan bagiku. Tuhan gak mau melihat hal seperti itu. Yang Tuhan kendaki di saat kita memberikan yang persembahan di dalam ibadah itu adalah tubuh, jiwa, dan roh kita. Di dalam kitab Roma dikatakan, biarkanlah, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana kalau kita mau menyala-nyala kalau kita begini saja? Tak pegang handphone saja. Wah, cepat itu. Tapi itu memuji menyembah Tuhan, sedang dia lipat tangan dia. Sholatlah, haleluya, sholatlah, haleluya. Apakah seperti itu orang bersolat? Apakah seperti itu yang memberikan yang terbaik di dalam setiap kali ibadah? Tidak. Ekspresi orang terbebas maupun ekspresi orang yang terikat itu beda. Kalau orang bebas, wah, sukacitanya kelihatan. Kalau orang yang terikat, ya begini. Kita lihat tangan yang dirantai, yang diborgol seperti apa. Nah, masa kita seperti itu? Padahal kita sudah dibebas, sudah ditebus, sudah dibayar lunas di kayu salib. Untuk datang sama Tuhan kau masih begini. Nah, hilangkan roh agamawi di dalam kehidupan kita. Karena beda tipis. Roh agamawi maupun roh yang menyala-nyala dari Tuhan. Biar kelihatan rohani kan, datang ke gereja, ikut semua komsel, ikut semua doa, kan rohani. Padahal itu satu buah rutinitas. Membaca Alkitab begitu juga. 5 pasal setiap hari katanya. Yang penting baca. Begitu ditanya Pak Yasef, apa berkatmu? Apa ya? Apa ya? Begitu ditanya suami, apa berkatmu, Ma? 5 pasal di dalam Alkitab hari ini yang dibaca. Enggak tahu. Apakah seperti itu? Atau sama sekali babar belas, enggak pernah membaca Alkitab. Di dalam kitab Mazmur, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita mau menerangi setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Bagaimana menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kita?
Yakobus dikatakan doa orang benar besarlah kuasa. Tetapi pada hakikatnya doa kita adalah doa yang ngambang. Maksudnya ngambang? Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah bangunkan aku dari tidurku. Amin. Tuhan, hari ini aku mau begini Tuhan. Nah, doa kita hanya sebatas seperti itu. Dan Tuhan mengatakan satu buah kejahatan. Tuhan tuh maunya doa timbal balik. Kita berkata-kata kepada Tuhan, dan Tuhan juga mau berkata-kata kepada kita. Melalui apa kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau belum bisa mendengar suara langsung ya, melalui firman Tuhan, melalui nasihat teguran dari saudara-saudara seiman. Kalau ada saudara-saudara seiman menegur, jangan dibilang, wah ini benci dia ini sama aku. Jangan. Kalau ada saudara-saudara seiman kita mengingatkan, itu mungkin Tuhan, supaya kita tuh sadar. Pada saat Tuhan mengingatkan kita kan gak mau dengar. Yang terjadi, ya sudah. Rupa-rupanya di depan kita, 5 langkah kita itu ada tembok Yeriko yang susah dijebol. Akhirnya jalannya jalan buntu. Padahal Tuhan sudah berkata, stop dulu anakku, di depan ada hambatan. Seperti saya juga seperti itu. 1 minggu yang lalu lah. Tetapi prosesnya cepat ini. Puji Tuhan. Saya dari Natal ngebut. Sudah diingatkan anakku jangan kebut-kebut. Di Magelangan saya jatuh. Bahu saya ini ngantem trotoar. Tetapi puji Tuhan cepat prosesnya. Kenapa? Karena kebandelan saya. Saya mau pulang dari Natal itu sudah diingatkan. Saya teringat akan pesan dari Pak Yosef. Kalau di jalan tol itu, kilometernya kan di pinggir jalan itu tuh, kecepatannya batasnya itu. Tuhan sudah berkata, pelan-pelan anakku. Di Magelangan jembatan situ, kehilangan keseimbangan saya. Jatuh mengantem trotoar sini. Untung saya pakai helm, biasanya saya nggak pakai helm, nakal saya. Nah, pala ini aman. Jadi dari Metro ke Waijepara, 6:30 dari sini, nyampe rumah jam 10. Dalam kondisi tangannya kayak begini. Karena bahu. Kalau kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan, gak akan terjadi seperti itu. Kitanya bubal. Kitanya yang sok-sokan. Sudah tahu jelas tapi Tuhan berkata jangan dipegang. Kalau kamu pegang kebakar nanti. Tangga saja. Kalau orang Batak bilang jugul. Jugul si bahu keras kepala. Tuhan gak mau kita menjadi umat-umat yang keras kepala. Mari dengar-dengar akan suara Tuhan. Suara Tuhan itu lemah lembut. Kalau sudah Tuhan berkata, waduh, di ruangan tempat kita ibadah terjadi lawatan Tuhan. Persoalannya kan seperti ini. Tapi kabar baiknya di firman Tuhan ini ada. Tuhan berkata, marilah berperkaralah kepadaku. Dikatakan di ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara. Berperkara itu apa sih maksudnya? Sodom dan Gomora siapa yang berperkara pertama? Abraham. Abraham berperkara kepada Tuhan.
Tuhan, kalau di Sodom itu ada 20 orang yang benar, kata Tuhan, tidak akan kumusnahkan. Tuhan, kalau ada 10 sampai dengan 5 nggak ada, ya sudah. Maksudnya berperkara ini, Tuhan ngajak kita tuh bincang-bincang. Anakku, kau harus begini. Anakku, lakukan ini. Perbuat ini. Seperti Nuh, dia berberkata kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, sehingga dia selesaikan batra itu yang dengan luar biasanya. Tuhan tuh mau melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Pembatasnya tangan Tuhan gak bisa bekerja kepada kita, pembatasnya telinga Tuhan gak mau dengar doa-doa kita, pembatasnya hanya satu, dosa. Di sini mari katanya, perbuatlah yang baik. Lakukanlah hal-hal yang baik, jauhkanlah hal yang jahat, kata Tuhan. Kalau engkau bisa melakukannya, di ayat yang ke-20, pedang tidak akan memakan kita. Kejahatan, kedahsyatan malam itu tidak akan menimpa kita. Tuhan melindungi di dalam kemuliaan-Nya. Walaupun saya bandel, tapi Tuhan masih pelihara saya. Kalau saya tidak dipelihara Tuhan, saya dihajar dari belakang itu mobil. Nggak ada saya hari ini. Walaupun masih agak-agak sedikit sakit bahu sebelah kiri, tapi puji Tuhan, tidak menjadi penghalang buat kita. Dan itulah yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jauhkanlah hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Mari lakukannya semuanya itu untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 terakhir ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tim worship melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Umat-umat pilihan Tuhan datang ke sini untuk Tuhan, bukan untuk Pak Yosef, tetapi untuk Bapa di sorga. Melalui siapa? Melalui perantara Bapak Yosef. Kebanyakan kan kita masih berpegang kepada apa yang diperintahkan dari depan. Sesungguhnya kehidupan kita adalah teokrasi. Kalau yang sudah bisa mendengar suara Tuhan langsung. Tapi kalau belum bisa, melalui hambanya Bapak Yosef di tempat ini. Mari semua kita lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau semua kita lakukan untuk manusia, kecewa kita. Akhirnya manusianya hitung-hitungannya keluar. Saya sudah melakukan ini, tapi hasilnya apa? Pak Yosef kok malah marah-marahin saya. Pak Yosef kok malah benci saya. Kalau itu untuk manusia. Tapi kalau untuk Tuhan, terima kasih Pak Yosef, ini memacu saya untuk lebih baik lagi. Sehingga kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkata benar-benar, saya umat lebih daripada pemenang. Oleh karena apa? Yesus duluan udah menang buat kita 2000 tahun yang lalu. Di kayu salib menyelesaikan semua persoalan dan masalah yang kita hadapi. Dan saat ini kita menjadi umat-umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati.
memberkatkan setiap aktivitas kami pada hari ini. Apapun aktivitas kami pada hari ini Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu, itu mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan dan kesuksesan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus baru dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semuanya mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami mau menerima berkat yang berasal dari Bapa. Mari umat-umat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu, di mana Tuhan menyinari kemuliaannya di dalam setiap langkah-langkah kita, sehingga dimanapun kita berada, baik di dalam rumah, di luar rumah, di desa, di kota, dimanapun kita berada, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan itu selalu menyertai setiap langkah-langkah kita. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat pribadi kita, yang percaya kita katakan amin.